Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi adik-adik bersama saya Kak Imam SP. Baik, kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan menginformasikan berupa materi mengenai teknologi alat komunikasi yang dapat menyampaikan informasi. Nah, seperti apakah teknologi alat tersebut yang mampu mendapatkan atau memberikan media berupa informasi? Mari kita simak materinya. Nah, sebelum kakak lanjut, jangan lupa ya untuk selalu memberikan like ya, serta bagi kalian yang belum bergabung pada channel ini, memberikan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang alat teknologi yang dapat menyampaikan informasi. Kata informasi ini memiliki arti tersendiri ya dalam penerapannya dan membutuhkan alat yang dapat menyampaikan informasi tersebut. Jadi sekarang kita mengenal begitu banyak alat komunikasi yang membuat jarak tidak lagi menjadi masalah. Jadi kalau zaman dahulu orang ketika hendak menyampaikan informasi satu sama lain itu terkendala dengan jarak dan tentunya bisa juga memakan banyak waktu. Misalkan dengan cara kalau zaman dahulu itu surat menyurat ya. Surat menyurat merupakan salah satu cara ketika orang ingin memberikan informasi. Bisa dengan bertegur sapa, saling bercerita ya. Jadi surat menyurat ini merupakan suatu alat media komunikasi tapi yang sifatnya ini sangat terbatas ya dengan jarak. Artinya ketika jaraknya semakin jauh maka membutuhkan waktu karena surat ini harus diantarkan terlebih dahulu dari si pengirim kepada si penerima ya, bisa menggunakan biro jasa seperti kantor pos dan segala macam. Jadi kurang fleksibel. Nah, sekarang alat teknologi untuk menyampaikan komunikasi ya, suatu informasi itu semakin canggih. Semakin zaman berkembang maka teknologi semakin maju dan semakin pesat. Nah, seperti apa sih alatnya? Baik, yang pertama kakak akan menjelaskan komputer. Komputer merupakan alat yang berguna mengolah data ya menjadi informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya. Hampir sekarang di setiap hunian atau rumah memiliki komputer. Bahkan di setiap sekolah biasanya pasti memiliki komputer. Karena komputer merupakan suatu alat yang sangat penting sekali di dalam suatu aktivitas pembelajaran dan juga pekerjaan saat ini. Jadi dia berfungsi untuk mengolah suatu data ya. Lalu yang kedua yaitu proyektor LCD ya. Nah, proyektor LCD adalah pengembangan dari OHP. Jadi proyektor LCD ini merupakan ya singkatan dari Liquid Crystal Display yang merupakan suatu alat yang mampu menayangkan suatu informasi ya, baik itu berupa video, gambar bergerak, suara ya, dan animasi. Jadi alat ini memiliki keunggulan karena mampu menayangkan hal-hal tadi ya, dan biasanya sering digunakan ya ketika dalam pembelajaran di ruang kelas atau di tempat pekerjaan ya ketika hendak melakukan presentasi. Jadi itu adalah fungsi dari proyektor LCD. Lalu yang ketiga adalah OHP. Nah, sebelum lahirnya proyektor LCD, kita lebih dahulu mengenal yang namanya OHP, yaitu Overhead Projector. Jadi merupakan alat yang untuk menayangkan informasi, tetapi tidak spesifik LCD proyektor. OHP, alat penyampaian informasi ini atau menayangkan informasi, hanya terbatas dari gambar mati dan warnanya itu biasanya hanya hitam ya atau putih ya, hitam putih ya, hitam ya. Jadi alat ini muncul lebih dulu sebelum proyektor LCD ditemukan ya. Jadi hanya dapat menayangkan gambar diam. Nah, zaman kakak sekolah dulu ketika hendak melakukan presentasi masih menggunakan OHP ya. Karena kalau zaman dahulu LCD proyektor belum begitu booming ya, belum begitu terkenal,
dan hanya beberapa sekolah yang memiliki. Tapi sekarang ketika sudah zaman semakin maju, saya rasa OHP ini sudah jarang sekali digunakan. Jadi banyak sekarang orang lebih menggunakan yang namanya LCD proyektor. Karena manfaatnya tadi berbeda ya dengan OHP yang terbatas dari segi penampilan gambar mati. Lalu yang keempat adalah radio. Radio yaitu alat penerima informasi yang berasal dari stasiun pemancar berupa gelombang elektromagnet yang membawa informasi suara. Jadi radio ini selain memiliki fungsi ya untuk mendengarkan musik ya, tetapi juga mampu untuk mendapatkan suatu informasi ya, biasanya berupa news ya, berita ya, dan juga perkembangan yang ada. Nah, biasanya orang sering sekali mendengarkan radio kalau di dalam perjalanan untuk mengetahui informasi traffic light atau perjalanan lalu lintas. Seperti itu. Lalu yang kelima yaitu televisi. Televisi yaitu alat penerima informasi yang berupa gambar dan suara. Jadi jika radio hanya terbatas dari suara, tetapi televisi ini memiliki kelebihan. Dia mampu menampilkan suatu informasi berupa gambar bergerak ya, dan juga dengan suara. Nah, hampir di setiap rumah ya orang memiliki televisi ya. Karena televisi bukan hanya sebagai alat komunikasi atau pemberian informasi, tetapi dapat juga dijadikan berupa alat hiburan ya. Jadi banyak sekali orang memiliki televisi itu merasa terhibur karena dengan tayangan-tayangan yang ada pada televisi tersebut. Ya, biasanya ya beda-beda ya. Ada orang yang suka menonton televisi karena acara-acara seperti hiburan ya. Ada juga karena banyak yang menonton berita juga ya melalui televisi. Jadi televisi ini merupakan alat informasi yang memiliki kelebihan dapat menayangkan suatu gambar dan suara. Lalu kita lanjut yang keenam yaitu internet. Internet ada hubungannya dengan komputer dalam suatu jaringan global yang memungkinkan setiap komputer saling bertukar informasi. Kita tidak bisa bayangkan ya apabila handphone atau komputer yang kita miliki tidak memiliki akses internet atau tidak memiliki jaringan internet. Tentu fungsinya akan sangat berkurang ya. Tetapi alat-alat tersebut apabila memiliki suatu jaringan internet, maka fungsinya sangat bermanfaat ya. Contohnya handphone atau komputer ya. Jika tidak ada internet, maka kita tidak bisa mengoperasikan sistem yang ada ya. Contoh misalkan dengan ingin mengirim email ya, atau mengirim suatu gambar, intinya saling bertukar informasi ya, atau mencari atau searching ya di media-media sosial atau di Google ya. Tentu kalau tanpa internet, alat yang kita sebutkan tadi seperti komputer, handphone, itu tidak akan memiliki fungsi yang sangat baik ya tanpa adanya internet. Jadi internet di dalam kehidupan ini sangat berpengaruh sekali ya, sangat penting sekali. Lalu yang ketujuh yaitu GPS atau Global Positioning System ya, alat informasi untuk menentukan letak, arah dan juga kecepatan ya. GPS sering sekali digunakan oleh kita untuk mengetahui jarak suatu wilayah tertentu atau akses atau arah kemana kita harus melanjutkan perjalanan ya, untuk mengetahui lokasi yang ingin kita tuju. Itu adalah fungsi dari GPS. Bahkan GPS ini juga merupakan salah satu sistem utama, alat utama yang digunakan oleh suatu pekerjaan ya, seperti ojek online ya. Itu sangat sekali membutuhkan GPS. Tanpa ada GPS, maka ojek online sistemnya tidak akan bekerja. Dan bahkan ada beberapa sekolah sekarang sudah menerapkan sistem absensi dengan berdasarkan seperti menggunakan GPS. Artinya ketika pelajar tersebut melakukan absen, maka pihak guru atau operator mengetahui ya anak tersebut berada di mana dan posisinya apakah sudah sesuai dengan ketentuan ya, seperti itu. Jadi GPS ini
bisa dijadikan alat untuk absensi pelajar ya, untuk mengetahui apakah anak tersebut belajar dari rumah atau tidak. Lalu yang kedelapan adalah faksimil. Nah, faksimil juga merupakan suatu pengembangan dari surat. Jika surat masih menggunakan media tulis tangan dan ketika ingin menyampaikannya membutuhkan waktu atau jarak, ya. Tetapi untuk faksimil tidak. Dia cukup memberikan pesan. Contoh, saya ketika posisi saya sekarang ada di Bandung. Ketika saya memberikan pesan melalui fax dan saya mengirim ke Jakarta, maka itu hanya butuh waktu hanya beberapa detik atau beberapa menit, ya, berbeda dengan surat yang membutuhkan waktu cukup lumayan lama ya, bisa bahkan berhari-hari ketika jaraknya jauh ya satu dengan yang lainnya. Tetapi faksimil itu tidak seperti itu, dia cepat, dia seperti mesin fotokopi ya ataupun scanner, hanya outputnya ini keluar di tempat yang jaraknya jauh. Jadi ketika saya memberikan pesan di Bandung ya, maka pesan yang saya kirim bisa sampai ke Jakarta sesuai dengan apa yang ingin saya tuju. Itu adalah fungsi dari faksimil. Lalu yang ke-9, satelit komunikasi. Nah, tanpa ada satelit komunikasi, maka informasi yang disampaikan bisa saja tidak tersampaikan. Nah, satelit komunikasi ini memiliki penting. Jadi satelit ini merupakan benda buatan manusia namun diletakkan di luar angkasa. Indonesia memiliki satelit komunikasi yang disebut dengan satelit Palapa. Jadi satelit ini memiliki fungsi ya yang bermacam-macam. Ya, jadi ada yang fungsinya untuk memancarkan sinyal dari stasiun televisi, radio, ya, dan kemudian baru diteruskan ke wilayah yang sulit dijangkau oleh antena pemancar di permukaan bumi. Seperti itu. Kita lanjut. Yang ke-10 yaitu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi berguna untuk mengirim data suara melalui sinyal listrik. Jadi telepon ya, penemunya pada zaman dahulu disebut yang menemukan adalah Alexander Graham Bell ya. Jadi Alexander Graham Bell ini dia mampu menemukan alat komunikasi yang disebut dengan telepon. Nah, telepon dia menggunakan jaringan ya, jaringan listrik ya, yang mana fungsinya adalah kita dapat memberikan informasi melalui pesan suara secara langsung. Jadi ketika kita menekan tombol nomor tertentu yang ingin kita tuju, ya, maka akan tersampaikan ya. Ketika kita hendak nelpon, maka akan tersampaikan kepada nomor yang kita tuju. Tetapi dengan catatan, yang nomor yang kita tuju juga memiliki alat telepon tersebut, ya. Nah, jadi untuk dulu, sekarang juga masih ada sih ya, telepon masih banyak digunakan oleh terutama ya oleh sekolah juga ada, lalu perusahaan-perusahaan ya, dan juga termasuk perumahan ya. Tapi sekarang semakin teknologi semakin berkembang, maka telepon sedikit sudah mulai ditinggalkan lah oleh masyarakat. Nah, yang ke-11 adalah handphone. Handphone merupakan pengembangan dari telepon tadi. Jadi fungsi handphone dan telepon yaitu sama. Pada dasarnya adalah untuk memberikan atau menyampaikan informasi secara audiovisual, secara langsung, ya. Dan saat itu juga ketika kita melakukan, saat itu juga komunikasi dapat dilakukan ya, dapat terjalin. Tetapi handphone memiliki kelebihan yang dibandingkan oleh telepon. Apa kelebihan handphone? Yang pertama, kelebihan dari handphone ialah dia alatnya fleksibel, bisa dibawa kemana saja dan tidak membutuhkan kabel ya, yang artinya tidak harus setiap saat dicolok ya. Beda dengan telepon. Kalau telepon ketika dilepas kabelnya ya, maka tidak dapat berfungsi telepon. Tetapi handphone dapat berfungsi. Lalu selain itu, handphone tidak hanya mampu menyampaikan informasi secara suara, tetapi juga bisa secara gambar ya atau media lainnya ya. Dan banyak sekali fungsi handphone sekarang, salah satunya adalah untuk selain menyampaikan informasi juga untuk bertukar informasi, baik itu berupa video, gambar, dan segala macam. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.